Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Inovasi Kurikulum PAUD oleh dosen pengampu Ibu Eva Eriani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Kurikulum 2013. Sebelum kita memasuki pembahasan Kurikulum 2013, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun kurikulum 2013 itu merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 ini bertitik berat pada tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 3 aspek, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berketerampilan, dan berpengetahuan yang berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Tujuan Kurikulum 2013. Tujuan dari Kurikulum 2013 ini ada 3. 1. Untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif. 2. Mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. 3. Untuk menjadikan manusia Indonesia agar menjadi warga negara yang beriman. Tujuan dari kurikulum 2013 yang menjadikan siswa agar berpikir lebih kreatif, inovatif, dan produktif ini untuk menumbuhkan keberanian di dalam diri siswa itu. Lalu, siswa akan dilatih untuk kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, dimasukkan juga unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembang sikap spiritual dan sosial. Nah, di sini maksudnya adalah semua kesemampuan ini diterapkan dalam berbagai situasi di sekolah ataupun masyarakat. Yang kedua adalah sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Ya, ini maksudnya adalah kita harus memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di sekolah maupun masyarakat. Nah, di sini berarti kita harus mempunyai waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan segala aspek tersebut. Lalu kemudian ada waktu yang leluasa,
Ya, itu sama saja dengan yang di atas tadi. Kita juga intinya kita itu harus bisa memberi waktu yang cukup leluasa ataupun luang agar kita bisa berbagi sikap, pengetahuan dan keterampilan terhadap ke masyarakat. Kemudian ada kompetensi dalam bentuk kompetensi inti kelas. Ya, di sini itu biasanya dirincikan dengan lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Lalu ada kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi. Ya, artinya ini adalah semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Lalu yang terakhir ada kompetensi yang dikembangkan pada prinsip akumulatif. Ini seperti saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Diharapkan kurikulum 2013 ini bisa memberikan landasan yang baik bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Di sini sebenarnya ada 10 macam metode yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, teman-teman bisa melihat kan bagian-bagian tersebut. Saya akan menyimpulkan sedikit saja ya. Yang pertama ada metode ceramah. Ya, di sini itu adalah metode yang digunakan dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik verbal ataupun non-verbal. Yang kedua ada metode latihan. Nah, ini itu kayak model penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa ini dapat menyerap materi itu secara optimal. Yang ketiga adalah tanya jawab. Nah, ini juga kita bisa sering kita lakukan kan, tanya jawab antara anak didik dan juga guru ataupun sesama. Ya, ini tujuannya adalah untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan sehingga anak tersebut bisa optimal dalam belajar. Yang berikutnya adalah karya wisata. Nah, ini itu seperti kayak kita mengajak anak-anak kita itu mengunjungi objek di luar kelas ataupun di lingkungan agar anak tersebut bisa mengamati dan mengalaminya secara langsung. Kemudian ada metode demonstrasi. Nah, di sini itu kayak sejenis kita memperlihatkan satu proses atau benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Lalu ada sosiodrama, yaitu kita bisa memberi kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial mereka. Kemudian ada metode bermain peran. Nah, di sini kita akan mengembangkan imajinasi anak agar anak tersebut bisa memerankan satu tokoh, baik tokoh itu hidup ataupun mati. Kemudian ada diskusi. Nah, kalau diskusi tentu sudah tahu dong bagaimana. Ya, tadi adalah kita memecahkan masalah secara berkelompok. Kemudian ada lagi pemberian tugas dan resitasi. Ya, artinya kita memberikan tugas dan resitasi dalam metode pembelajaran yang berupa tugas. Nantinya mereka akan melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Lalu ada metode eksperimen dan proyek. Nah, ini tuh sebenarnya sama saja sih. Kita sama-sama melakukan meminta anak untuk melakukan sebuah percobaan dan juga mereka harus belajar bagaimana cara memantau ataupun mengamati dari sudut pandang yang lain atau yang berbeda. Kelebihan kurikulum K13. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah. Karena apa? Karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja. Yang kedua, berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal
berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, pembelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Kelima, tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, kesiapan terletak pada guru. Nah, guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan kurikulum K13. Di sini yang pertama disebutkan pemerintah itu seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Mengapa demikian? Ya, karena pemerintah itu menganggap bahwa semua yang ikatan ataupun semua pendidik dan semua siswa itu sama bisanya dalam melakukan kurikulum 2013. Inilah mengapa menjadi alasan kurikulum 2013 sempat dihentikan beberapa tahun karena tidak bisa dianggap relevan di Indonesia, karena kita tidak bisa memukul rata semua pendidikan, ya, baik itu di kota maupun yang ada di daerah. Kemudian tidak ada keseimbangan antara orientasi, proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Nah, mengapa demikian? Karena saat ini masih ada kebijakan UN yang masih diberlakukan. Dan UN ini kita bisa lihat mungkin tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai dalam UN, apalagi UN ini yang sekarang adalah yang sistemnya itu melalui komputer ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua itu lewat evaluasi yang berhubungan dengan yang tidak semua daerah itu miliki. Kadang ada juga daerah-daerah yang potensi mereka untuk mengikuti UN itu sangat kecil. Itu dikarenakan karena sulitnya alam mereka, sulitnya teknologi yang masih belum bisa masuk secara optimal, dan pembangunan yang belum merata. Nah, ini tuh kayak ada jenis kekhawatiran bagi para pengamat tentang kurikulum yang sebenarnya cukup memiliki kekurangan. Lalu selanjutnya ada kurang matangnya materi, karena ini dinilai terlalu dini dan perlu adanya evaluasi. Ya, benar sekali. Pada awal kemunculannya ini itu seakan pemerintah itu memaksakan bahwa kurikulum ini harus jadi sedemikian cepatnya. Nah, ini itu tanpa ada kajian-kajian ulang dari para pihak-pihak terkait seperti para pendidik, para pengamat ataupun mereka-mereka yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi diolah itu juga cukup menuai pro kontra pada awal kemunculannya. Lalu kemudian adalah penggunaan teknologi dan informasi yang masih terbatas. Kenapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki potensi yang sama gitu. Kita memiliki keberagaman alam yang berbeda-beda. Terkadang ada di daerah yang satu cepat sekali pembangunannya, namun di daerah lain pembangunannya sangat lamban. Ini itu sama kayak model sistem masih kita dapat di daerah-daerah pelosok yang sulit untuk mendapatkan akses telepon, komunikasi, internet, dan juga listrik. Nah, ini itu sangat mengganggu sekali dalam
prakteknya gitu di kurikulum 2013. Kemudian ada lagi kegiatan belajar mengajar yang masih konvensional. Nah, seharusnya kan ke-13 ini kita sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang mumpuni gitu ya, dan dalam membangun dan juga mengoptimalkan kita dalam belajar. Namun tadi karena terkendala dengan teknologi dan informasi yang masih sangat minim di beberapa daerah, sehingga banyak di antara kita yang masih mengajar dengan cara konvensional, yaitu adalah dengan cara yang ya seperti metode biasa tadi, tidak ada alat media pendamping, tidak ada alat media pendukung, hanya sekedar materi dari buku saja gitu. Dan itu tentu akan bertentangan dengan konsep-konsep dari kurikulum 2013